Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai antara Kirill Drexler melawan Jan Smanek pada tahun 1900. Ya, di sini Drexler memulai dengan E4, dibalas Smanek dengan E5, kuda F3, kuda F6, Russian game. Di sini Drexler tidak memilih makan pion E5 seperti jawaban putih pada umumnya, tapi kuda C3, kuda C6, pertahanan 4 kuda, gajah B5, menekan kuda. Hitam juga balas menekan kuda putih dengan gajah B4. Rukade di kedua sisi, D3, D6, gajah kali C6. Gajah kali C3, ya, sampai di sini menurut kawan-kawan, apakah ada yang janggal dengan langkah hitam ini? Yap, jika kita lihat di langkah sebelumnya, ketika gajah makan kuda, langkah terbaik hitam adalah makan gajah dengan pion, agar keseimbangan tetap terjaga. Akan tetapi Smanek juga menjawabnya dengan gajah makan kuda, jadi Drexler meneruskan kesempatan ini dengan gajah makan pion B7, mengancam benteng dan menantang pertukaran gajah. Nah, jika seperti ini akan sedikit terlambat kalau hitam menjawabnya dengan gajah makan gajah, karena putih makan gajah dengan pion, dan otomatis putih unggul satu pion. Jadi di sini hitam juga gajah makan pion, mengancam benteng dan gajah. Gajah makan benteng, hitam pun demikian. Kemudian gajah G5, mempin kuda, sekalian membuka ancaman menteri untuk gajah A1. Di sini sebenarnya kesempatan hitam untuk merubah pola langkah kopi dengan gajah ke C3, menghindari ancaman menteri. Namun sepertinya hitam tetap melakukan langkah tiruan dengan gajah G4, juga mempin kuda. Menteri makan gajah, hitam juga menteri makan gajah. Lalu gajah makan kuda. Sekali lagi di sini belum terlambat bagi hitam menjaga keseimbangan dengan pion makan gajah. Tetapi hitam tetap saja bersikeras dengan gajah kali F3. Gajah kali E5, hitam gajah kali E4. Lalu Drexler gajah kali G7. Sekarang ini masalah bagi hitam. Di samping gajah mengancam benteng, juga gajah hitam terancam oleh pion putih. Jika benteng menjauh seperti ke D8, maka menteri F6. Di posisi ini, skakmat di G7 akan tak terhindarkan, kecuali hitam mau mengorbankan menterinya. Akan tetapi dengan hilangnya menteri, cepat atau lambat, hitam pasti kalah. Atau jika di sini gajah menyelamatkan diri ke G6, hitam akan kehilangan benteng plus satu pion. Karena itulah di sini, dengan alasan yang tadi, Smanek gajah kali G2 tetap mengkopi langkah putih, mengancam benteng. Drexler gajah makan benteng. Di kondisi inilah kesempatan terakhir hitam untuk bertobat, misalnya dengan raja makan gajah. Namun lagi-lagi hitam tetap melakukan perbuatan tercelanya juga dengan gajah makan benteng. Dan lalu Drexler menteri G7, skakmat. Pelajaran berharga bagi hitam. Langkah-langkah yang sama, tetapi hasil berbeda. Satu terencana, satu copy paste. Ya, sekian video dari saya.
Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.